Polisi tetapkan 8 tersangka dalam kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang terjadi pada 22 Agustus lalu. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan 8 tersangka terkait kebakaran Kejaksaan Agung yang terjadi pada 22 Agustus lalu. Status tersangka ini ditetapkan setelah pihak kepolisian melaksanakan gelar perkara yang digelar pagi tadi. Dalam gelar perkara ini polisi memeriksa saksi dan melibatkan para ahli. Kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian adalah karena kelalaian dari 5 tukang yang bekerja di ruangan aula lantai 6 tersebut. Harusnya tidak melakukan kegiatan merokok karena tahu itu bahan berbahaya, tapi kemudian tetap melakukan. Kemudian ada yang bertanya, apakah rokok kemudian bisa menyebabkan kebakaran begitu besar? Kami sudah mendalami, melakukan koordinasi, melakukan pemeriksaan dan rapat dengan ahli dari UI, Pak Yulianto. Beliau melakukan percobaan, apakah memang rokok ini bisa menyulut api? Seperti kita ketahui nanti akan dijelaskan oleh ahli bahwa open flame ini bisa disebabkan oleh bara api atau nyala api. Nah kemudian bara api ini bisa berasal dari rokok dan itu sudah dilakukan percobaan 2 kali oleh beliau, nanti akan dijelaskan bahwa dengan kandungan bahan-bahan yang ada di polybag di luar rantai 6 yang kemudian menyulut terbakarnya, ini yang bisa menguatkan kami bahwa tukang-tukang itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya awal api di lantai 6 Biro Kepegawaian. Sebelumnya kebakaran meluluhlantahkan seluruh ruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Barreskrim Polri sudah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran berasal dari nyala api terbuka dan bukan berasal dari hubungan arus pendek listrik. Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6. Tim Liputan iNews melaporkan. Benarkah faktor kelalaian pekerja renovasi gedung menjadi penyebab utama kebakaran Kejaksaan Agung? Sudah bergabung bersama kami Kadif Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono melalui sambungan telepon dan juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore. Saya ke Pak Argo terlebih dahulu. Pak Argo. Yuk. Ya Pak, langsung saja dari 8 tersangka saya ingin tahu yang merokok itu berapa orang Pak sampai terjadi kebakaran? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya dalam rilis saya dengan Dirbidum. Itu sudah jelas sekali step by step ya. Masyarakat sudah banyak yang tahu. Jadi artinya bahwa tukang, ada berapa saat itu tukang tadi? Ada 5 kan gitu. Tapi tersangkanya ada berapa? 8. Jadi yang melakukan rokok ada 5 di sana yang melakukan kegiatan itu ya. Oke, apakah ada barang bukti Pak berupa puntung rokok atau pengakuan dari tersangka bahwa mereka lah yang menyebabkan nyala api terbuka? Tadi udah dijelaskan bahwa puntung rokok habis Mas. Namanya kebakar masuk. Ya tentunya udah habis, tadi udah jelaskan tidak ada namanya puntung rokok. Semuanya udah jadi abu, udah habis, sudah bercampur. Tentunya tadi udah jelas dijelaskan kenapa bisa 5 orang itu yang dijadikan tersangka, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, dan juga ada petunjuk sana. Karena untuk mentersangkakan seseorang itu kan ada minimal 2 alat bukti yang cukup. Sudah kita temui, sudah kita dapatkan, dan kita juga sudah tadi jelaskan bagaimana ahli ya, sampai ada videonya, ada eksperimennya. Jadi semuanya pun kegiatannya pun sudah kita koordinasikan dengan kejaksaan. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan kita sama-sama. Jadi semuanya biar bisa tergambarkan kira-kira itu tersangkanya siapa. Sama tadi juga untuk gelar perkara sudah dapat 8 tersangka. Berarti sederhananya kesimpulannya tidak ada unsur kesengajaan di sana Pak? Sudah tadi dijelaskan pasal 188 perkara kelalaian ya. Makanya kita untuk kali ini dari 56 karena kelalaiannya, sehingga itulah pasal yang kita terapkan untuk para tersangka ini. Pak, di TKP kan juga ditemukan cairan botol yang mengandung unsur senyawa solar. Pak, itu apakah juga menjadi penyebab api yang bisa menyebar begitu cepat hingga menghanguskan satu gedung ini, Pak? Ya, tadi sudah dijelaskan sama Kapus Lapor dengan Ditreskrim juga.
ulang di Irtipidum, bahwa dari lantai 6 itu akhirnya bisa menjalar ke bawah, ya karena ada akseleran yang mudah terbakar, jadi mudah ke bawah. Kemudian juga ada namanya partisi-partisi yang dibuat ya di sana untuk ruangan-ruangan itu mudah terbakar. Jadi inilah yang menyebabkan menjadi mudahnya, cepatnya kebakaran, karena misalnya setiap lantai itu ada tadi untuk pembersih itu mengandung solar ya. Mengandung solar otomatis dia akan mempermudah untuk menjalannya api dengan cepat ya, sehingga bisa kebakar seluruh gedung. Demikian. Pak Argo, tadi memang sudah dijelaskan, barangkali Bapak bisa menjabarkan kembali peran dari 8 tersangka, siapa saja mereka, Pak? Ada petugas yang sedang memperbaiki partisi di ruangan lantai 6, di ruangan aula lantai 6, biro kepegawaian. Itu ada 5 orang ya. Di sana ada memperbaiki partisi dan ada memperbaiki wallpaper di sana. Kemudian itu 5 orang itulah yang kita jadikan tersangka. Karena titik api ada di sana, kita menggunakan secara ilmiah satelit, kita lihat di sana sehingga bisa kita mendapatkan titik api dimulai dari lantai 6. Kemudian dari sana lantai 6 itu ada kegiatan, itulah yang dilakukan kegiatan di 5 orang ini yang melakukan kegiatan di lantai 6 ini. Kemudian kita cek lagi dari 5 orang ini siapa gitu ya. Oh ternyata dia adalah suatu kegiatan yang harus ada yang mengawasi gitu ya. Yang ngawasi siapa? Ya makanya tadi saya jelaskan, yang ngawasi ada tersangka U tadi yang tidak pernah hadir, yang seharusnya dia itu ada di situ sehingga dia bisa mengarahkan, kemudian bisa juga untuk misalnya memberikan instruksi dan sebagainya untuk suatu kegiatan yang ada di lantai 6 tadi. Tapi dia datang sehingga dia akhirnya kita jadikan tersangka karena tidak melakukan kegiatannya. Kemudian yang ketujuh itu adalah bagian PT-nya itu direktur dari PT itu yang ada melakukan suatu kegiatan di kejaksaan. PT itu kita jadikan karena dia itu menggunakan tadi minyak atau solar tadi yang mengandung solar tadi yang digunakan untuk ngepel lantai yang akhirnya menjadi akseleran untuk mempercepat kebakaran. Kemudian juga ada panitianya PPK itu yang dari pihak kejaksaan yang inisial R tadi yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi ada kaitannya semuanya mengalir, semuanya mempertanggungjawabkan akibat daripada kebakaran itu. Demikian Mas. Saya ke Mas Boyamin, tidak ada unsur kesengajaan dalam kebakaran gedung Kejaksaan Agung diakibatkan kelalaian pekerja renovasi. Apa tanggapan Anda, Mas Boyamin? Pertama, tetap menghormati proses penyidikan oleh teman-teman Barreskrim. Dan itu saya yakin berusaha profesional dan juga kemudian proses-proses yang sampai tahapan ini itu juga kita apresiasi. Namun sebenarnya saya tetap meminta penerapan pasal tidak hanya lalai, tetap diterapkan pasal yang 187 yang sengaja. Karena awalnya penyidikan kan juga penggunaan 2 pasal itu. Karena masih memungkinkan nanti merokoknya itu jangan-jangan sengaja kan gitu kan. Jangan-jangan memang ada unsur mau membakar kan gitu kan. Hanya medianya dengan rokok kan gitu kan. Karena apapun pertanyaan awam dan masyarakat itu kan ya selalu sederhana. Masa cuma rokok aja bisa membakar begitu banyaknya kan itu kan. Meskipun tadi sudah dijelaskan secara keilmuan, forensik bahwa itu step-stepnya itu seperti apa. Tapi tetap saya minta kepada teman-teman Barreskrim tetap menerapkan pasal itu sesuai sejak awal penyidikan di mana ada unsur lalai ataupun unsur sengaja. Dan itu nanti bisa saja nanti terbuka di pengadilan ternyata memang ada kesengajaan kan. Bisa saja seperti itu, karena proses ini menjadi pertanyaan awam dan masyarakat awam itu kalau hanya rokok kok masa sampai seperti itu. Dan ini memang banyak rangkaian kenapa itu misalnya hari libur juga melakukan pekerjaan sampai sore, itu kan makanya tadi kalau toh itu dirunut sampai level misalnya PT, terus kemudian PPK-nya, selain mandor, itu kan ya itu sudah pas saja saya mengapresiasi proses-proses yang di teman-teman di penyidik Barreskrim sebagaimana dijelaskan dalam jumlah pers maupun yang barusan dijelaskan Pak Argo.
Tapi apapun banyak hal yang juga masih banyak pertanyaan, ini kan saya berandai-andai kalau ini ada film pembunuh bayaran, apakah tidak memungkinkan ini juga ada pembakar bayaran yang karena saking canggihnya menjadi tidak bisa terlihat gitu kan. Bisa saja seperti itu kan gitu kan. Tapi ini kan kita berandai-andai, tapi tidak usah dimasukkan hati Pak Argo. Jadi tapi justru penerapan pasalnya inilah yang saya tetap minta. Karena apa? Kemarin kan sampai di DPR itu menyentil tentang ada OB yang uangnya 100 juta dan pernah didalami oleh teman-teman kan itu. Dan juga ada katanya pejabat tinggi Kejaksaan Agung yang pernah ada di situ sebelumnya misalnya begitu. Jadi ini saya yakin teman-teman di Barreskrim juga mendalami informasi-informasi ini. Jadi masih punya gambaran lah. Saya juga memang tidak berharap ini disabotase gitu Pak. Betapa rapuhnya keamanan kita sampai harus bisa disabotase. Tapi karena berbarengan dengan kasusnya Joko Chandra, maka setidaknya ada yang diuntungkan karena CCTV itu hilang, maka pergerakan orang-orang yang di situ itu menjadi hilang. Dan juga ada beberapa handphone dari orang-orang Kejaksaan Agung atau pejabat Kejaksaan Agung ada yang tertinggal dan ikut terbakar. Jadi ada menduga sederhananya ada kaitan yang jelas di sana antara kasus Joko Chandra dengan kejadian kebakaran ini? Ya, tidak harus berhubungan langsung, tapi setidaknya ada yang terselamatkan tanda kutip loh ya, karena CCTV-nya jadi kebakar semua kan. Jadi pergerakan orang yang pernah ketemu oknum jaksa PSM yang sekarang tersangka itu dengan saksi R misalnya kan tidak ketahuan. Terus kemudian meskipun ada bukti yang lain bisa lah, tapi kan menjadi hilang informasi itu. Atau oknum jaksa PSM ini pernah menemui siapa aja di gedung yang terbakar itu gitu kan. Karena bisa rangkaian ada pernah saya masukkan ke KPK itu kan ada istilah kingmaker, ada bapakku, bapakmu, dan kemudian lima inisial itu kan. Jadi ini masih memang ya apapun kecurigaan itu akan masih tetap muncul gitu. Tapi apapun saya yakin teman-teman kepolisian masih profesional dan tetap akan profesional dan membuka segala hal kemungkinan itu akan kemungkinan ada data baru nanti masih bisa dibuka lagi gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan dan tidak mencukupkan sekarang bahwa ini hanya lalai. Saya yakin tidak akan begitu. Baik Pak Argo, bagaimana menjawab kemungkinan dan kecurigaan yang disebutkan Mas Boyamin tadi? Terima kasih Mas. Di Solo ini oleh jauh-jauh ini ya. Jadi gini, tentunya terima kasih atas apa yang disampaikan dan penyidik juga artinya bahwa nanti misalnya ada fakta baru, hukum baru, dan juga menemukan bukti-bukti baru yang tentunya tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan juga. Nggak masalah. Karena kita on the track, apa yang ada sesuai dengan fakta di lapangan, sesuai dengan mana fakta yang ada, kita nggak masalah. Siapapun yang terlibat akan kita proses. Demikian Mas. Tapi Pak Argo, apakah cleaning service yang memiliki saldo ratusan juta rupiah itu juga sudah dimintai keterangan, diselidiki begitu? Sudah ya, sudah. Itu untuk sementara kita belum ada kaitannya dengan apakah itu dapat bayar atau tidak, itu tidak ada kaitannya. Tapi kita tetap tidak percaya begitu saja, namun tetap kita masih dalam satu pengidentifikasi sehingga nanti biar kalau memang dikemungkinkan ya misalnya ada suatu bencana baru pun misalnya akan kita terapkan, kita proses demikian. Baik Pak Argo, Mas Boyamin kita tahan dulu, ini ada informasi kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung dinilai janggal. Anggota DPR Komisi 3 fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan sempat mempertanyakan kebenaran isu saksi cleaning service yang memiliki rekening lebih dari 100 juta rupiah. Isu cleaning service tajir mencuat saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin 24 September 2020 lalu. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mempertanyakan soal informasi petugas cleaning service yang punya rekening ratusan juta rupiah ke Burhanuddin. Ada anak cleaning service yang diperiksa, banyak itu. Saya ingin sampaikan apakah mungkin, tolong nanti Bapak hati-hati, ada tidak manipulasi keterangan. Jaksa Agung harus curiga. Ada satu cleaning service, dia orang kerja di lantai bawah, di lantai dasar. Kok bisa punya akses ke lantai 6? Yang ditenggarai dia tuh tidak hanya cleaning service, bisa berbuat sesuatu. Apa benar? Dicek juga Pak, rekening uangnya itu di atas 100 juta tuh cleaning service. Apa benar? Saya hanya bertanya, kalau dia diperiksa, selalu didampingi oleh anak buahnya, mantan jam lah itu.
Arteria juga meminta agar Jaksa Agung berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana menegaskan pihaknya akan mengusut dari mana asal uang tersebut. Asal uang belum diperdalam karena belum masuk penyidikan. Ketika masuk penyidikan, Kejagung akan minta penyidik untuk mengungkapnya. Baik Pak, itu ada akses ke lantai 6. Itu penyelidik, ketika proses penyelidikan itu ada dilaporkan kepada jaksa yang saya tunjuk Pak. Tapi ini dalam proses penyidikan kita dalamin Pak itu uang apa dan dari mana. Itu Pak akan kita bongkar nanti Pak. Karena kemarin proses penyelidikan belum pro justisia. Ketika proses penyidikan ini Pak, nanti pro justisia kami selidiki, kami minta nanti penyidik mengungkap itu Pak. Fadil bahkan menyebut saksi cleaning service bernama Joko telah diperiksa berkali-kali, termasuk dengan alat pendeteksi kebohongan. Sebelumnya kebakaran meluluh lantakan seluruh ruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Bareskrim Polri sudah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP Kejaksaan Agung. Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran berasal dari nyala api terbuka dan bukan berasal dari hubungan arus pendek listrik. Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita kembali bertanya kepada Pak Argo. Ya, pertanyaan yang disampaikan Pak Arteria tadi nampaknya sudah menjadi pertanyaan yang dikonsumsi banyak orang, Pak, publik. Bagaimana polisi menjawab ini? Apakah aliran dana yang dimiliki rekening itu ada kaitannya sesungguhnya? Seperti apa, Pak? Jadi yang terpenting bahwa tadi sudah saya sampaikan di rilis, kita terfokus bahwa menetapkan tersangka. Ada 8 tersangka yang kita lakukan dengan alat bukti, dengan saksi ahli, dengan ahli, ya, semua sudah kita lakukan, kita minta keterangan. Dari 133 yang bisa kita minta keterangan, 64 jadi saksi. Dan 10 ahli sudah kita minta keterangan. Nanti seandainya ada perkembangan lain yang dimungkinkan nanti adalah memasuki unsur pidana, ya nanti kan kita proses, gitu ya. Jadi silakan aja kita tunggu bagaimana nanti perkembangan daripada penyidikan dari pihak kepolisian yang sudah menetapkan 8 tersangka. Nanti kita siap untuk kita ajukan ke penuntut umum. Demikian, Mas. Pak Argo, ini kan memang banyak sekali begitu spekulasi terkait dengan penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung ini, karena memang di saat yang sama sedang ada kasus besar terkait Joko Chandra, kemudian juga ada cleaning service Tajir begitu. Bagaimana kemudian Polri ini bisa meyakinkan masyarakat bahwa memang tidak ada unsur kesengajaan dalam kebakaran ini? Tadi sudah dijelaskan oleh ada saksi ahli, ada ahli juga sudah menjelaskan seperti apa, sampai videonya ada, semua praktek ada. Saya rasa sudah banyak itu yang yakin dan percaya gitu ya. Masyarakat sudah tahu, bukan percaya, oh ya polisi sudah melakukan suatu penyidikan dan sudah ditampilkan ya, ditampilkan seharusnya itu kita tampilkan di sidang pengadilan, saat penyidikan pun sudah kita sampaikan. Biar masyarakat lebih paham, lebih mengetahui, dan masyarakat yakin. Saya yakin. Saya menentukan masyarakat banyak yang yakin apa yang kita lakukan ya, dengan semua apa step by step sudah selama 63 hari yang sudah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Saya yakin masyarakat bahwa inilah yang sudah kita lakukan dengan transparan. Ya, kita kembali ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, dari sini terungkap suatu fakta menarik bahwa merokok tak hanya merusak kesehatan ya, namun juga bisa membakar kantor kejaksaan. Bagaimana Anda melihat ini? Saya seumur-umur tidak merokok, jadi saya sekalian kampanye anti merokok sekarang ini. Jangan merokok, itu aja. Nah, sisi lain, memang tetap pada posisi apapun, teman-teman kepolisian itu saya yakin juga sudah profesional, termasuk diantaranya dulu kan awal-awal ada yang statement bahwa itu karena konsleting gitu kan. Nampak kemudian seperti menyalahkan konslet gitu kan. Dan kemudian teman-teman kepolisian bisa mengatakan itu open flame, bukan karena konslet gitu kan. Karena saya juga waktu itu awal-awal bertanya kepada pensiunan PLN, apakah seperti itu konslet? Dari luar aja bukan konslet Mas, itu sudah ya saya yakin. Nah, terbukti kan bukan karena konslet gitu. Jadi di sini saya yakin teman-teman kepolisian membuka semua opsi, kira-kira seperti tadi yang paling tinggi kalau film itu kan ada pembakar bayaran kan itu kan. Nah, pembakar bayaran ini bisa aja kemudian melalui tukang yang ngecat, tukang yang ini bisa aja kalau dalam film loh ya kan gitu kan, penyusupan, penggalangan seperti apa kan gitu, karena apapun ini gedung negara gitu kan, ada sabotase di situ gitu kan, bisa jadi orang luar negeri kepentingan yang lain, ternyata ada urusan
kejaksaan itu menangani kasus-kasus sengketa dengan perusahaan asing dan perusahaan asingnya kemudian tidak nyaman, bisa aja sampai di level-level itu. Tapi yang kedua juga, terus terang aja Pak Argo, saya selaku pengamat gitu kadang-kadang gitu kan, bahwa kepolisian itu kadang-kadang ada sedikit ewuh-pekewuh dengan jaksa. Jangan sampai ini gitu kan, saya sampaikan aja biar tidak di belakangnya Pak Argo saya bicara, di depannya Pak Argo saya bicara. Ini tetap dibuka kemungkinan, jangan sampai ini karena ewuh-pekewuh kemudian seakan-akan ada titik kompromi, dan itu nanti akan bisa terbuka loh Pak Argo. Jadi ini semua opsi saya yakin ini harus tetap dibuka itu kan, jangan sampai ini karena kepolisian kemudian ewuh-pekewuh dengan kejaksaan ada hal-hal yang kemudian ditutupi itu loh. Itu hanya kecurigaan Pak Argo, tidak perlu dijawab itu. Saya yakin teman-teman kepolisian itu membuka opsi itu juga. Dan kemudian juga terakhir adalah pada posisi apapun begitu kepolisian harus tetap pada posisi kecurigaan itu tertinggi adalah sebagaimana tadi misalnya lie detektor segala macam, dan juga harus diungkap peran masing-masing. Seperti tadi pertanyaan masa 5-5-nya merokok semua kan itu kan. Nah, nanti harus diungkapkan bahwa yang merokok misalnya 2, yang 3 orang tadi misalnya kemudian membiarkan yang lain merokok, dan kemudian ketika mulai kebakaran malah saling menyelamatkan diri misalnya, tidak berusaha memadamkan api misalnya, kan gitu kan, terus kemudian tidak mengamankan yang lain. Karena awalnya kalau tidak salah ada yang berusaha menyelamatkan dengan berusaha memadamkan api, tapi malah tambah membesar misalnya, kan gitu kan. Jadi ini barangkali ke depannya harus diurai betul proses-proses itu dari penyidikan yang dikembangkan nanti, kan gitu kan. Masing-masing peran itu bisa terungkap yang lebih jelas. Itu aja permohonan kami Pak Argo. Oke, terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Koordinator Maki Boyamin Saiman, dan juga Irjen Pol Argo Yuwono, Kadif Humas Polri, sudah berbincang bersama kami.